Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore yang cerah, yang indah ini kita masih dianugerahi kesehatan, keberkahan dan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya marilah kita bersyukur atas segala nikmat tersebut, dan tak lupa marilah kita lantunkan selalu salawat serta salam bagi junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena berkat perjuangan, berkat risalah yang telah disampaikan oleh beliau, alhamdulillah kita menjadi minal mu'minin wal muslimin hatta yaumina hadza insyaallah, ila hana hingga tiba nanti kita sakaratul maut. Mudah-mudahan masih dalam keadaan mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam suasana momen-momen bulan Oktober, momen-momen bulan Maulid, kita mendengarkan sebuah kabar duka, mendengarkan sebuah kejadian di negeri seberang ya. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan di negeri ini, negeri Indonesia, sungguh banyak sekali kenikmatan yang telah kita rasakan, kenikmatan yang telah kita dapat. Kenikmatan kebebasan, kenikmatan kemerdekaan, kenikmatan kita bisa berlalu lalang, melakukan mobilitas, menyampaikan risalah, mengemban tugas-tugas, mengajar dan lain-lain, tidak disertai dengan halangan dan rintangan. Semua begitu mudah dan nikmat. Tapi mungkin saudara-saudara kita di tempat lain itu menghadapi berbagai macam halangan rintangan, dari mulai konflik, dari mulai teror, dari mulai aksi-aksi terorisme sampai dengan aksi-aksi brutal yang sangat menyedihkan. Rumah-rumah mereka dirampas, hartanya, hak-haknya, harga dirinya, hak-hak kemerdekaan, pokoknya segala hal yang dimilikinya diambil dan dijajah oleh para penjajah. Bil khusus yang telah terjadi pada pekan-pekan ini, yaitu di negeri Palestina. Saya teringat kenapa berbicara terkait tentang Palestina, ya karena saya mengingat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu syai'un tada'alahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam urusan mencintai, dalam urusan menyayangi, dalam urusan mengasihi, itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh ya. Jadi antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut terasa sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh lainnya, sehingga menjadikan kita itu harus begadang dan merasakan panas dan sakit. Seperti itu. Kenapa? Jadi ada keterikatan antara satu dan lainnya. Nah, kita ketika memiliki saudara di negeri lain menghadapi berbagai macam hal, mungkin kita tidak bisa membantu apapun karena kita memiliki keterbatasan, tapi setidaknya kita memiliki hati, memiliki akal sehat. Dengan cara apapun kita sebenarnya bisa membantu mereka. Ya, bantuan itu sifatnya macam-macam ya. Tidak mesti kita terjun ke medan sana. Yang ada kalau kita terjun ke medan sana justru akan merusak dan akan membuat kacau berbagai macam strategi yang telah mereka miliki. Mungkin saudara-saudara kita banyak, kalau kita
mengetahui ya, kita itu bisa menyumbangkan doa, kita bisa menyampaikan berita-berita terkait apa yang saudara kita alami. Itu pun bagian dari kita memiliki hati ya, atau kita turut bersatu padu menyumbangkan harta. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau di dalam Islam ini termasuk melakukan jihad. Jihad itu kan tidak sebatas untuk melakukan aksi turun ke medan peperangan. Jangan jihad itu disalahartikan. Kalau orang-orang yang picik, orang-orang yang hanya memahami ayat-ayat jihad secara tekstual, ya mereka jihad sebagaimana kita saksikan, jihadnya itu serampangan. Ada yang mereka jihad merasa ingin mendirikan sebuah negara Islam lah, tapi yang mereka lakukan justru merusak negara yang berdaulat. Yang mereka lakukan justru merusak dan melakukan aksi-aksi pembunuhan yang fatal terhadap saudara sendiri, sebagaimana telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu banyak saudara kita termakan hoax, akhirnya mereka pergi dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah perjuangan untuk mendirikan sebuah negara. Padahal kita ini dianugerahkan negara yang damai, yang merdeka, tapi yang termakan hoax, yaitu mereka tidak mengkaji jihad itu secara baik dan benar, yang akhirnya mereka datang ke sebuah negara lain dan merusak, turut menghancurkan dan membuat teror. Ya, na'udzubillah min zalik. Tapi kita alhamdulillah memiliki guru, para kiai, para habaib yang senantiasa memberikan kepada kita bimbingan, arahan, nasihat, sehingga kita selalu berada di jalur yang benar, tidak melenceng. Kalaupun sedikit melenceng, kita nanti ditegur, diarahkan kembali. Nah, ini keberuntungan kita ketika kita memiliki guru, memiliki seorang kiai, ulama, habaib yang mana mereka senang menyampaikan dakwah begitu sesuai dengan apa yang telah Rasulullah gariskan. Ya, kenapa jihad? Jihad itu memang kalau momen-momen seperti ini banyak berbagai aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa saudara kita sakit, kita pun merasakan kesakitan pastinya, walaupun kita berada posisinya jauh. Sama seperti ketika kita di Indonesia menghadapi bencana malapetaka secara langsung, ya, saudara-saudara dari berbagai negara, tidak hanya terbatas kaum muslimin, tapi ketika mereka memahami dan memiliki rasa hati, jiwa kemanusiaannya terpanggil, mereka akan terjun untuk menolong dan membantu kita. Seperti ketika ada banjir bandang, korban tanah longsor, korban gempa bumi, itu semua hadir dari berbagai negara datang. Nah, begitu pula ketika saudara kita tengah menghadapi berbagai macam kejadian yang dimana hak-hak mereka itu diambil, dirampas secara keji dan kejam oleh pasukan-pasukan Zionis Israel, ya saudara-saudara kita pun ya ada yang melakukan berbagai macam jihad, karena mereka memahami jihad itu macam-macam, tidak hanya harus terjun ke sana, tapi apa, jihad itu ada dengan cara mendoakan, jihad itu ada dengan cara al-jihadu bil qalam, ya, bil lisan, dengan menyampaikan dan mengabarkan berita-berita terkait situasi dan kondisi yang ada di sana, sehingga kita bisa memahami apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Ada jihad bin amwal, ketika saudara-saudara kita menyampaikan bahwa metodologi untuk mengirimkan bantuan itu mereka butuh obat-obatan, mereka butuh sandang pangan. Pasti para pejabat yang ada di Indonesia pun tidak pernah tinggal diam. Ya, mereka akan mengirimkan pasukan yang sudah terlatih ke pusat-pusat perbatasan di tengah-tengah konflik, seperti dikirim ke Libanon, Sudan. Ya, Libanon itu kan berbatasan langsung dengan garda terdepan, ya, dengan perbatasan Israel, ya, di mana mereka itu menjajah negara Palestina. Kemudian ada lagi saudara kita yang memang berjihad bin amwal, mengumpulkan uang, mengumpulkan tenaga ahli kesehatan. Mereka membangun, insinyur-insinyurnya dikirim juga. Akhirnya mereka bisa membuat sebuah rumah sakit Indonesia, Gaza misalnya. Ada yang memang ya itu, kenapa mereka melakukan hal-hal seperti itu, ya karena mereka tadi sekali lagi memahami riwayat tadi itu, dan mereka pun
memahami bahwa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan kalaupun mereka suatu saat gugur, mereka pun akan meyakini bahwa terkait tentang sebuah ayat, wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jadi mereka memahami tidak ada yang patut disedihkan. Makanya para pejuang-pejuang di medan terdepan, mereka sejak saat dulu ya, tidak hanya di Palestina, di negeri kita pun hal itu telah terbukti. Bagaimana para kiai, para alim ulama, para habaib, mereka semua bersatu padu ya, mengeluarkan resolusi jihad pada zaman dulu, sehingga penjajah itu bisa terusir dari negeri ini. Kenapa? Karena kita memiliki hak untuk merdeka. Merdeka dalam beribadah, merdeka dalam melakukan aktivitas, merdeka dalam belajar, merdeka dalam menguasai tanah kita, merdeka dalam membangun negeri ini agar semakin baik ya. Jadi suatu hal yang normal ketika saudara-saudara kita pun di sana ketika menghadapi berbagai macam ancaman, teror, penjajahan, mereka pun akan berjuang, melakukan defense, tapi mereka tidak melakukan serang-serang sembarangan, karena mereka memahami bagaimana retorika, bagaimana cara, metodologi, dan berjuang itu disertai dengan akhlak sebagaimana telah Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya itu praktekkan semasa awal-awal Islam itu ada. Jadi saya menyampaikan hal-hal seperti ini ya, setidaknya kita pun turut serta hadir, turut serta mendoakan, turut serta kalau kita punya harta, menyisihkan harta kita untuk harta tersebut dikirim ke sana agar saudara-saudara kita bisa menikmati kehidupan yang layak. Karena ketika ada terjadi peperangan, kita pun akan merasakan bagaimana jika kita bayangkan kita dalam situasi dan kondisi seperti mereka. Rumah kita hancur, hak-hak kita diambil, saudara kita mungkin ada yang wafat di depan kita, ada yang sakit, ada yang terluka. Satu sisi mereka diembargo, dikepung, tidak ada obat-obatan, makanan. Nah, makanya bangsa-bangsa lain, jadi jangankan kita sebagai orang muslim, non-muslim pun, mereka jiwa kemanusiaannya akan muncul dan timbul, dan mereka pun akan terdorong untuk melakukan aksi-aksi sosial, mengirimkan berbagai macam bantuan yang mereka miliki, dan di sanalah jihad. Jadi jihad itu ada buat orang-orang yang memenuhi syarat, mereka bisa terjun langsung. Yang tidak, yang mereka harus bersabar, bekerja, mengirimkan harta, dan jihad bisa jihad bil lisan dan atau bil qalam dengan cara literasi digital, dan juga bil amwal. Yang terakhir baru al jihadu bil qital. Nah, itu hanya pada orang-orang yang memiliki sifat-sifat dan kriteria tertentu. Makanya zaman dulu pun Indonesia ini bisa merdeka karena ada hal-hal tersebut itu dipraktekkan, dan tidak semuanya terjun. Ada yang mereka menyumbangkan harta, ada yang mereka di medan itu tugasnya membersihkan baju, ada yang membuat makanan, ya macam-macam pokoknya. Makanya pada zaman Rasul pun ketika kita ingat, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat perbuatan apa yang terbaik. Rasulullah menjawab, perbuatan yang baik itu adalah sholat tepat waktu, yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah. Makanya ketika ada seorang sahabat mau jihad, pas ditanya punya orang tua apa enggak, tiba-tiba ada orang tuanya yang sakit, Rasulullah melarangnya untuk berjihad. Jagalah orang tua kan, karena sudah ada orang-orang yang membantu saya, yang siap berjuang. Tapi tidak semuanya harus berjuang. Kalau semuanya terjun, yang ada malah akan terjadi chaos, kacau balau ya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Ya inilah mungkin kita bisa mengambil hikmah dari apapun yang terjadi di Palestina. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang hatinya mati, yang antipati terhadap perjuangan saudara-saudara kita. Sekali lagi tadi kita perumpamaan antara satu mukmin dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam mengasihi seperti satu jasad. Jadi kalau mereka sakit, terluka, kita pun setidaknya akan merasakan luka dan sakit yang mereka alami. Ya, sekian dari saya. Marilah kita tetap belajar, berjuang, dan mengikuti arahan
dan nasihat para alim ulama di Indonesia sehingga kita tetap berada di jalur siratal mustaqim. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.